Elshinta News and Talk. Dewan Pers mengingatkan agar aparat keamanan yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa atau demonstrasi untuk senantiasa menjaga keselamatan dan melindungi para wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Para jurnalis atau wartawan atau media yang melakukan peliputan aksi unjuk rasa agar senantiasa waspada serta menjaga keselamatan diri dan hasil liputannya dengan sebaik-baiknya. Seruan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab Dewan Pers dalam menjaga independensi dan kebebasan pers di Indonesia. Bagaimana imbauan Dewan Pers kepada media yang melakukan aksi demo ini? Untuk membahasnya, pendengar, kami telah bersama Ketua Dewan Pers periode 2025-2028, Profesor Komarudin Hidayat. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Arman. Prof. Komarudin, apa yang melatar belakangi Dewan Pers mengeluarkan imbauan ini kepada aparat keamanan dan media saat berlangsungnya aksi unjuk rasa? Ya, ada dua ya. Pertama, sebelum ini ada beberapa wartawan yang kadang-kadang memperoleh ancaman, tekanan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami minta pihak polisi ikut mengusut ketika terjadi satu penganiayaan pada wartawan dan juga perlindungan terhadap profesi mereka. Kedua, ketika sekarang akhir-akhir ini di Jakarta khususnya terjadi demonstrasi massa, setiap demo itu suka ada ekses-ekses dan di sini tugas wartawan itu menyampaikan berita kepada rakyat. Rakyat punya hak untuk tahu. Oleh karena itu wartawan hendaknya bekerja secara profesional, faktual, jangan menghasut, dan tugasnya itu harus profesional. Oleh karena itu polisi juga mestinya melindungi. Karena pemerintah juga perlu tahu suara aspirasi rakyat, rakyat juga perlu tahu aspirasi dari pemerintah. Di tugas Dewan Pers menjadi jembatan dari dua belah pihak itu. Dengan demikian kepada wartawan kami dukung agar mereka mengerjakan misi tugasnya dengan profesional, dan kepada pemerintah terutama aparat keamanan untuk memberikan perlindungan pada kinerja mereka. Apakah Dewan Pers memiliki panduan, Prof, atau protokol khusus yang bisa jadi acuan oleh para jurnalis saat meliput demo dalam suatu situasi aksi yang panas misalnya dan rawan bentrokan? Bagaimana sebaiknya wartawan ini menjaga etika jurnalistik dan tetap profesional? Iya, cara panduan secara umum ya belum ada, tapi ada common sense ya. Jadi kalau ada orang nenteng-nenteng kamera, pers itu mestinya kan siapa mengenalnya, layaknya petugas palang merah dunia atau Indonesia, dia kan bekerja netral, mestinya dilindungi oleh siapapun juga. Hanya saja kadang-kadang ada pihak yang tidak senang kan dengan media massa ketika motret-motret peristiwa itu, atau mungkin wartawan juga kurang perhitungan, terlalu berani padahal situasinya rawan. Jadi masing-masing hendaknya mawas diri, waspada melihat situasi. Beredar video wartawan foto ya yang mengalami luka-luka akibat dampak dari aksi demonstrasi di Jakarta yang beredar sejak kemarin malam. Apakah Dewan Pers sudah mendapat laporan ini? Secara spesifik kami belum mendapatkan, tapi kami mendapat informasi memang bahwa ada beberapa wartawan yang mendapatkan satu kecelakaan, mendapatkan akses dari situasi yang keotik. Nah, yang begitu-gitu kami belum bisa memberikan respon langsung kecuali ada pengaduan informasi langsung pada kami. Tapi keduanya ya tadi bahwa kadang-kadang memang ada situasi yang keotik, hendaknya wartawan juga punya perhitungan. Walaupun benar, tapi kalau itu mencelakakan, hendaknya juga pikir-pikirlah, hati-hati. Bagaimana, Prof
Komarudin melihat peran media saat ini dalam membentuk opini publik terkait aksi demonstrasi ini dan sejauh mana media ini turut memengaruhi eskalasi? Satu, bahwa kami menghimbau agar media mainstream, baik surat kabar, televisi, itu memberitakan yang objektif, faktual, karena rakyat juga perlu tahu. Jadi kalau ada himbauan yang melarang media TV tidak boleh menyiarkan, itu saya tidak setuju. Biarkan aja menyiarkan, sepanjang ada batas-batas ya, tidak provokatif. Dan keduanya, yang jadi kadang masalah itu sekarang kan media itu ada yang mainstream, ada juga yang medsos yang individual. Nah, ketika media mainstream itu tidak menyiarkan, atau kadang-kadang mungkin siarannya itu terlalu sedikit, maka orang lari ke medsos. Di medsos inilah ada dua macam. Satu memang lebih memuaskan karena durasinya panjang dan bisa ditonton kapan saja. Tapi yang kedua sering juga tidak original, kadang fake, kadang berlebihan, kadang faktor hoax. Ini yang membawa ekses tidak baik. Oleh karena itu hendaknya masyarakat juga kritis. Jangan mudah tiba-tiba percaya ketika ada misalnya media yang disampaikan lewat entah berita lewat YouTube atau TikTok, itu jangan buru-buru ditelan. Dampak disrupsi digital, hampir semua media mainstream sekarang kan juga memiliki akun media sosial nih, Prof. Bagaimana Dewan Pers mencermatinya? Apakah menurut Dewan Pers, media-media yang memiliki akun media sosial ini tetap menjaga kode etik jurnalistiknya, atau justru jadi semacam tanda kutip pelampiasan ya, apa yang tidak bisa mereka sampaikan melalui media mainstream, mereka tumpahkan lewat media sosialnya? Apakah seperti itu? Saya rasa kalau media mainstream yang juga punya media sosial terjadi semacam konvergensi, itu akan lebih bagus karena tidak bisa dielakkan perkembangan media sosial ini. Kedua, kalau media sosial itu punya induk mainstream, itu kan lebih jelas, lebih bertanggung jawab. Ada proses editorial, alamatnya jelas. Artinya kalau toh itu ada protes-protes, itu jelas kepada siapa, alamatnya di mana, itu minta klarifikasinya. Tapi kan yang menjadi masalah, Prof, media mainstream ini bukan cuma media mainstream lokal ya, Indonesia yang ada di bawah naungan Dewan Pers. Banyak juga media-media sosial dari media mainstream, media di luar negeri, itu juga video-video mereka bertebaran juga di media sosial kita. Dan sepertinya mereka lebih vulgar, tidak seketat media di Indonesia, Prof. Bagaimana mengontrol ini? Satu kenyataan bahwa teknologi digital itu memang tidak bisa dilokalisasi, itu melewati batas-batas negara dan itu tidak bisa dibendung. Oleh karena itu memang perlu digital literasi, rakyat kita perlu dewasa, bisa milih-milih. Keduanya, kalau memang ada hal yang jelas tidak benar, itu hendaknya media kita menjadi clearing house. Mana saja yang benar, mana yang tidak, sehingga jangan dibiarkan informasinya itu menjadi viral, jadi virus yang merusak mindset masyarakat. Nah, Prof, dalam situasi politik yang semakin dinamis, apalagi ini belakangan ini kan terjadi situasi yang seperti ini, bagaimana Dewan Pers melihat tantangan kebebasan pers ke depannya? Ya, ini menjadi satu agenda bersama ya. Saya itu percaya kepada nalar masyarakat yang sehat itu. Jadi masyarakat itu punya pengalaman, punya suka duka, sehingga di antara mereka ketika demo ini mengekspresikan kekecewaannya pada pihak-pihak yang bagi mereka mungkin merasa ya tidak senang. Keduanya, pers hendaknya menjadi penyambung lidah rakyat dengan cara yang jangan berlebihan, yang faktual. Karena rakyat emosi, kesel kan wajar, tapi media massa jangan ikutan emosional.
sampaikan aja pesannya apa, masalahnya apa, poinnya apa. Ketiganya, pihak-pihak yang dikritik, misalnya demo itu kan sasarannya ada yang ke DPR, ada yang ke polisi, ke kejaksaan, atau kemana lagi. Hendaknya mereka juga introspeksi. Tidak semua demonstrasi itu benar, tapi juga tidak semuanya salah. Jadi kritik-kritik yang substansial, kalau tidak ada masalah yang objektif, itu kan nggak ada kemampuan untuk menggalang, mengerahkan mereka. Walaupun mungkin aja setelah itu bergerak ada pihak-pihak yang menunggangi di mana-mana seperti itu. Tapi di atas itu semuanya, kalau tidak ada faktor objektif yang membuat mereka bergerak, kan nggak akan terjadi pergerakan massa semacam itu. Prof, sesuai tema kita hari ini, tadi kan Prof. Komarudin juga sudah mengimbau, menyampaikan pesan kepada para wartawan yang meliput aksi di lapangan, juga aparat dalam merespon pengunjuk rasa maupun dalam harusnya ikut melindungi wartawan yang ada di lapangan. Nah, bagaimana pesan dan imbauan kepada para pemimpin redaksi media, Prof? Kami sendiri Dewan Pers belum lama ini, baru 3 hari lalu audiensi dengan Kapolri. Kami sampaikan, pertama terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kedua, tolong teman-teman wartawan itu juga mendapatkan perlindungan. Karena salah satu tugas polisi itu bukan salah satu, yang pokok itu kan melindungi masyarakat yang netral. Jadi hendaknya polisi itu melindungi para wartawan itu kami sudah minta. Nah, keduanya kami juga menghimbau pada wartawan, cobalah menghimbau juga para demonstran, demo itu hak mereka, tapi lakukanlah dengan proporsional, jangan berlebihan, terutama jangan merusak fasilitas umum. Jadi sampaikan aja kepada siapa, apa masalahnya, itu akan didengarkan proporsional. Tapi kemudian kalau sampai merusak fasilitas umum, itu hemat saya sudah keluar dari rambu-rambu demonstrasi dan itu merugikan kita semuanya. Misalnya halte-halte dirusak, apa hubungannya dengan tema demonstrasi itu? Ada penekanan khusus nggak kepada para pemimpin redaksi media saat ini, Prof, untuk mencermati situasi saat ini? Ya, saya sampaikan bahwa jangan terlalu menyampaikan hal-hal yang tidak begitu jelas dengan mengambil kesimpulan. Perlu cek and recheck, verifikasi. Sebatas itu faktual, peristiwa dipotret, itu oke. Tapi jangan terlalu berspekulasi untuk membuat tafsiran-tafsiran yang itu provokatif. Padahal itu tidak didasarkan pada verifikasi yang benar. Baik. Prof, ada pendengar, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Irwansyah di Bekasi dan Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Kita kasih kesempatan dulu ya, Prof, ya. Ya, silakan. Halo Pak Irwansyah. Assalamualaikum, Bang Parma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irwansyah. Waalaikumsalam. Ya, saya sudah mencermati dari tadi apa yang disampaikan. Yang pertama, bahwa tadi ada himbauan kepada pers, ya, supaya kira-kira menjaga diri lah kira. Jadi begini Pak Prof, kalau Pak Prof itu tadi menyampaikan tentang, tapi Pak Prof tidak menyampaikan juga tentang intimidasi terhadap para jurnalis, tentang diperiksanya 3 atau berapa orang jurnalis itu masalah ijazah palsu. Itu tidak ada perhatian dari Dewan Pers. Harusnya kan ada perhatian. Harusnya begini, Dewan Pers menghimbau pada pemerintah untuk tidak mengintimidasi jurnalis karena sama-sama bekerja kan gitu loh. Satu. Yang kedua, Dewan Pers itu tidak mengutuk ya apa yang dilakukan oleh para polisi-polisi itu ya. Itu kan sudah di luar dari ketentuan SOP ya. Jadi kalau menurut saya ini kemarahan ini kan puncak dari kekesalan terhadap kesewenang-wenangan aparat terhadap rakyat, terhadap jurnalis dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya apa himbauan dari Dewan Pers untuk Bapak Presiden ya untuk meredam ini semua. Jadi jangan hanya mengimbau. Presiden juga ini kan presiden kita kan banyak omon-omon ini. Udah situasi begini bicaranya normatif. Ketua DPR-nya juga bicara normatif. Jadi saya rasa Dewan Pers juga menghimbau juga supaya situasinya
lebih kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irwansyah di Bekasi. Ditampung dulu ya Prof ya. Ada Pak Ridwan juga di Kalimantan Timur. Silakan Pak Ridwan. Iya, Mas Parma, salam sehat. Prof, salam sehat nih. Tadi Prof menjelaskan Mas Parma menjelaskan bagaimana peran media ini menyampaikan kepada masyarakat gitu kan. Ya, saya Mas Parma mendengarkan El Sinta ini sejak 2024, berarti sudah 21 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, El Sinta ini apakah media streaming, mainstream, atau media sosial? Itu Prof yang katakan tadi. Kenapa? Kalau dulu El Sinta ini nelpon kita kalau misalnya terjadi bencana. Saya ingat itu. Jika saya melaporkan kebakaran, kita ditelepon, kadang kita SMS saja. Tapi langsung live gitu kan. Saya ingat betul itu 2004 itu gitu. Nah, artinya gini, Prof, yang mana media sosial tidak sosial lagi seperti tadi banyak Prof katakan media itu yang punya aplikasi sendiri gitu kan. Ya, yang kita sudah tahu. Kedua, kalau di Google dan di Chrome Discover itu kan kalau kita hidupkan Discover kan kita tahu tuh siapa yang punya websitenya, siapa yang membuat cookie, JavaScript-nya gitu kan. Mohon maaf, saya memang tidak ngelihat, saya pakai audio aja. Nah, siapa yang punya JavaScript dan cookie yang dikatakan tadi yang punya website pribadi atau punya media? Kita kan nggak tahu itu kalau tidak yang media mainstream ini yang ngasih tahu. Nah, untungnya ada Matindo, Prof. Kalau nggak ada Matindo, saya yang nggak tahu, yang nggak ngelihat ini, saya nggak tahu. Makanya kita klarifikasi tuh teks, video, gambar dan itu gitu kan. Nah, syukurnya Profesor untuk adanya Matindo ini. Nah, tolong jelaskan yang mana itu media sosial, televisi kah, yang mana itu media mainstream. Ya, tolong Prof. Jadi ini kan tidak ada di pelajaran di sekolah kita gitu kan. Nah, terus bagaimana aplikasi-aplikasi itu gitu kan. Nah, jadi secara spesifik walaupun singkat, tapi biar masyarakat tuh tahu literasi apa yang diberikan media sama kita. Jadi luar biasa. Saya selalu dengar Mas Parma. Profesor, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat Pak Ridwan di Kalimantan. El Sinta ini media mainstream atau media sosial? Bercanda kali ini Pak Ridwan ya. Saya pastikan El Sinta adalah media yang dilindungi oleh undang-undang, mengacu kode etik jurnalistik. Pekerjanya juga selalu bekerja di bawah naungan kode etik jurnalistik. Tapi sebelum dijawab nanti persisnya sama Prof. Komarudin, satu pendengar lagi, Pak Ahmad Irwan di Garut juga sudah bergabung bersama kita. Pak Ahmad Irwan, silakan. Selamat siang Mas Parma, selamat siang Pak Profesor. Begini Pak, langsung aja lah. Saya sebagai penikmat media tuh kan, terutama saya tidak banyak menggunakan media sosial. Udah media contoh seperti El Sinta kan, saya menggunakan media kalau El Sinta atau misalnya media RRI. Seperti begini Pak, kebebasan menyampaikan kemerdekaan, menyampaikan aspirasi itu lewat media itu sangat berbeda. Lebih luas, lebih bebas menyampaikan lewat El Sinta kan, itu kan suatu ketimbang RRI. Kan RRI kan kadang sering dikat, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin masalah ini Pak, saya termasuk ikut demonstrasi kemarin ke gedung DPR RI. Kenapa demikian? Saya betul-betul tidak ditumpangi dengan apa-apa aspirasi dari hati sanubari, karena melihat rakyat di kita itu yang buruh tani begitu susahnya cari makan juga, sedangkan mereka yang bergeliman dengan menari-nari di atas penderitaan wakil rakyat di bawah rakyat, tidak ingat beliau mengemis kepada rakyat, setelah itu mereka adalah seolah-olah menari-nari di atas penderitaan rakyat kecil. Nah, itu yang pertama. Makanya di sini betul-betul tidak semua tadi demonstrasi betul murni sama dari hati sanubari, tidak ada pengembangan. Makanya menurut saya kira Pak, kata Pak Hendro Priyono bahwa penggerakan massa ada di tubuhnya luar negeri. Saya tidak setuju kata-kata dari Pak Hendro Priyono tadi. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad Irwan di Garut katanya nanya ini kenapa beda ya RRI dengan El Sinta? Yang pasti RRI radio pemerintah ya Pak Ahmad ya. El Sinta ini independen. Nanti lebih detailnya Pak Komarudin akan menjawabnya. Kita ke Pak Irwansyah dulu yang di Bekasi tadi. Bagaimana katanya perhatian Dewan Pers terhadap beberapa jurnalis yang diintimidasi secara hukum terkait polemik ijazah palsu, Prof? Iya,
Pertama saya mulai dengan perbedaan media mainstream dan medsos ya. Media mainstream itu media yang punya dasar hukum, institusi, punya organisasi, ada pimpinan, ada stafnya, ada alamatnya, ada pegawainya, dan produk jurnalistiknya itu melewati proses editorial, proses seleksi. Jadi lebih berkualitas, jangkauannya lebih nasional. Kalau ada orang keberatan, itu juga jelas kemana dia akan protes, alamatnya itu jelas. Jadi punya institusi. Kalau media sosial itu kadang disebut sebagai individual journalism. Itu seseorang pribadi bisa, kelompok bisa, organisasi bisa. Dan temanya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan peminatnya. Sehingga ibarat warung, itu bisa buka warung di mana saja, makanannya sesuai dengan peminatnya. Memang itu lebih spontan, lebih jelas produknya apa. Hanya saja kemudian masalahnya kurang melalui satu proses seleksi yang ketat. Dan kadang-kadang hoak, tidak akurat. Namun ada masyarakat kita yang lebih menyenangi karena media sosial itu lebih bebas, waktunya, temanya, macam-macam seperti itu. Nah, ada juga media sosial yang bagus. Mereka tidak terdaftar di Dewan Pers, tapi banyak yang bagus, edukatif. Tapi ada juga yang kemudian isinya pornografi, isinya ngaco, dan sebagainya. Semua itu tidak bisa untuk dihalangi, karena media sosial namanya juga sosial. Itu outlet, sarana bagi masyarakat untuk berekspresi. Namun sebagai pendengar masyarakat hendaknya lebih dewasa, hati-hati. Kadang-kadang isinya itu tidak berkualitas, kadang juga hoak, ngaco, fitnah, kemudian emosional. Tapi itu tidak bisa dihalangi. Nah, oleh karena itu ke depan memang gini, ini perlu ada satu regulasi, konvergensi. Tidak mungkin media sosial itu dihilangkan, dilarang. Tidak mungkin, itu hak rakyat kok, hak rakyat. Hanya perlu ada regulasi, ada etika. Di beberapa negara itu kalau sudah menyangkut SARA, itu hukum bisa bekerja di situ langsung dikenai sanksi. Nah, di sini pun perlu, hanya sekarang ini rasanya belum, tapi bagi mereka yang merasa dirugikan oleh berbagai siaran, itu bisa mengadu kepada kami, pada Dewan Pers. Jadi kalau Bapak, Ibu merasa difitnah, dirugikan, dicemarkan namanya oleh sebuah media sosial atau produk jurnalistik manapun, silahkan datang pada kami membuka diri untuk membantu mediasi. Nah, apalagi tadi Mas yang kedua? Yang perbedaan RRI dengan El Sinta. Oh iya, ya tadi. Yang terdaftar, tersertifikasi itu anggota kami. Walaupun tidak semua yang tersertifikasi juga bagus. Kurang lebih ada 6.000-an yang tersertifikasi, terdaftar. Yang tidak banyak sekali. Yeah. Karena sekarang ini siapapun mudah menjadi wartawan kok. Online itu kan mudah sekali. Ada yang bagus, ada yang tidak. Kemudian setiap wartawan juga diuji kompetensi juga ya, Prof ya? Iya, ada juga yang udah ujian, ada yang belum gitu. Yang ujian pun tidak selamanya bagus. Kalau tidak meningkatkan kualitas dirinya, lama-lama kan juga ketinggalan zaman. Baik. Gitu. Jadi wartawan itu hendaknya memang harus selalu meningkatkan kapabilitasnya, kualitasnya. Kalau tidak, ketinggalan. Saya tambahkan sedikit, Pak Irwan, Ahmad Irwan di Garut tadi, kalau bedanya RRI sama El Sinta, RRI dan El Sinta ini sama-sama media mainstream tentunya. Tadi kalau Pak Ridwan bertanya, kalau TV mana saja, sepertinya hampir semua TV ya, yang siaran nasional ini maupun lokal, ini media termasuk media mainstream. Baik, tadi Pak Irwan saya bertanya bagaimana perhatian Dewan Pers terhadap beberapa jurnalis yang diintimidasi secara hukum terkait polemik ijazah palsu. Ya, kami hati-hati ya. Selama ini menurut undang-undang bahwa tugas Dewan Pers itu yang menjadi wilayahnya itu adalah media mainstream. Yang media sosial itu sebenarnya tidak masuk wilayah yang dikelola oleh Dewan Pers. Tapi sebagai produk jurnalistik tentu kami akan membela.
kalau terjadi sebuah penindasan. Oleh karena itu kalau mereka melapor pada kami, ya kami akan ikut membela. Tapi kalau mereka tidak melapor, kami tidak akan intervensi karena sungguhnya itu wilayah di luar jangkauan Dewan Pers. Oleh karena itu ke depan ini perlu ada revisi undang-undang. Bagaimana memposisikan media mainstream dan media sosial, bagaimana sebaiknya, aturannya bagaimana, itu perlu dirumuskan bersama ke depan. Baik. Prof. Komarudin, terima kasih waktunya sudah bersama El Sinta di kesempatan siang hari ini, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Ketua Dewan Pers periode 2025-2028, Profesor Komarudin Hidayat. El Shinta News and Talk.